Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi pada bab 1, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Definisi zina. Zina itu merupakan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan atau hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yaitu melalui perkawinan agama maupun perkawinan pemerintahan yang dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina itu ada 2, yaitu yang pertama ada faktor dari dalam, lemahnya pemahaman iman dan Islam seseorang, adanya bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi di kalangan remaja yang notabene masih rasa ingin tahunya sangat tinggi. Yang selanjutnya, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Ini juga harus kita pahami secara bersama. Remaja pun, usia sekolah pun harus memahami pendidikan seksualitas supaya bisa meminimalisir dampak dari pergaulan bebas. Yang keempat, adanya sebuah gaya hidup yang berlebihan atau hedonisme, sehingga dia mudah terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kelima, komunikasi yang tidak berjalan baik dengan teman, keluarga maupun masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, faktor dari luar, yaitu adanya paham sekularisme dan paham liberalisme yang ada di kalangan masyarakat. Paham sekularisme adalah paham yang ingin memisahkan antara aturan agama dan aturan pemerintah. Sedangkan liberalisme adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang selanjutnya adalah lemahnya kontrol dari orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media sosial yang begitu besar, dan minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Dan ini dalilnya yaitu di dalam surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2. Apa bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldati wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Analisis isi kandungan surat Al-Isra 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, seperti memandang perempuan yang bukan mahram, berduaan, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film atau foto yang menggambar aurat. Yang B, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. C, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, dan yang C, menimbulkan penyakit sosial.
Adapun analisis sisi kandungan surat An-Nur ayat 2, yaitu diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut untuk menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Pada surat An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan yang pertama, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hukum zina itu sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman yang sangat berat, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan itu. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumnya adalah didera 100 kali tanpa belas kasihan dan diasingkan selama 1 tahun, atau biasa disebut zina ghairu muhsan. Yang kedua, jika pelaku laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal, biasanya disebut zina muhsan. Terus pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Terus penetapan hukum dera itu ada 3. Itu hukuman bagi hamba sahaya. Hamba sahaya berarti budak, separuh dari orang merdeka. Jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah separuh dari wanita merdeka. Adapun bagi istri Nabi dilipat gandakan 2 kali lipat. Hai istri-istri Nabi, jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji atau zina, maka dilipat gandakan sanksi, yaitu 2 kali lipat. Dan yang ketiga adalah hukum dera 100 kali berlaku bagi orang-orang yang umum, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 2. Terus definisi pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi seseorang yang ingin bebas, tidak terikat atau tidak mematuhi norma agama ataupun norma yang berlaku di masyarakat, bisa juga dikatakan norma adat yang ada di masyarakat setempat. Dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina: 1. Melemahnya ketahanan iman. 2. Malas beribadah. 3. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. 4. Terjangkitnya penyakit kelamin, HIV atau AIDS. Yang terakhir, terjadinya tindak kekerasan. Manfaat dan hikmah menjadi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina: 1. Terhindar dari penyakit kelamin. 2. Terhindar dari perbuatan dosa. 3. Terhindar dari penyakit kelamin. 4. Terjaganya nama baik keluarga. 5. Terhindar dari aib memalukan. Dan yang terakhir, jiwa dan raga tetap bersih. Nah, ini ada beberapa foto yang perlu dicermati oleh anak-anak sekalian. Ini fakta di lapangan. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi. Sebagian besar dilakukan remaja dengan cara tidak aman akibat dari perzinaan, terus malu dan menutup aib. Akibatnya seseorang itu memutuskan untuk aborsi menggunakan, ini gambar kedua, menggunakan jarum suntik, obat-obat terlarang. Akibatnya juga akan terjadinya penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, yaitu ada herpes, ada gonore, ada ulkus mole, ada klamida, ada sipilis, ada trichomoniasis, ada HIV dan AIDS. Yang penyakit HIV dan AIDS sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dan yang terakhir adalah kutil kelamin. Semoga kita bisa menjaga pandangan kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan zina yang kecil maupun zina yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.